Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita boleh tatap muka, di mana di kita dari ketinggian untuk menatap rumah-rumah ini, kita sambil menatap-natap kita bisa sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi ini semua kita harus mengucap syukur di mana Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menikmati hidup di pada pagi hari ini kita dibanguni. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kembali kepada Alkitab. Karena tanpa kita kembali kepada Alkitab, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, tentu kita menyatu dalam Tuhan. Tuhan ada dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa menyatu dalam Tuhan jika kita tidak mau membaca firman Tuhan? Karena kita tahu firman Tuhan 1 Yohanes 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jika demikian, kenapa kita tidak mau membaca firman Tuhan? Kenapa kita melalaikannya? Kenapa kita merasa sepele? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, memang akhir-akhir zaman ini setan sangat gencar. Setan itu pintar untuk memutarbalikkan supaya kita jangan mau berbalik kepada firman Tuhan, supaya manusia semuanya binasa. Itulah kehendak setan. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan tahu jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah buka Alkitab kita, baca Alkitab kita, lakukan taat dan setia. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Di mana kita pada pagi hari ini kita akan membaca Yohanes 15 ayat 6. Katanya begini, Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang ke laut keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lautan lalu dibakar. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, di sini katakannya kepada kita, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang-orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengerti supaya kita jangan dicampakkan, supaya kita jangan dibakar di dalam api. Jadi ini tidak gampang mendapatkannya, menghindari api neraka ini. Jadi banyak manusia saat ini sepele untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, sepele mendapatkan kerajaan sorga itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah tipu daya si iblis supaya kita jangan meraih, jangan berusaha, jangan mencari kebenaran firman Tuhan supaya kita itu tidak diselamatkan. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, Yohanes 15 ayat 6 tadi mengatakan kepada kita, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api laut dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita tidak mau mendekat kepada Tuhan? Kenapa kita harus jauh pada Tuhan? Kenapa kita merasa kita kuat? Kenapa kita merasa hebat? Jadi inilah kendala akhir-akhir zaman ini Saudaraku. Banyak saat ini manusia merasa kuat, merasa hebat. Tanpa tuntunan Tuhan, tanpa menyertai Tuhan, dia bisa. Karena apa? Karena dia mengandalkan pikirannya. Jadi memang secara manusia, memang di dunia ini mungkin bisalah dia mendapatkan kemewahan, dia mungkin mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi itu bersifat sementara. Jadi kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya tentang dunia ini saja, tapi kita itu ingin mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi mendapatkan kehidupan yang kekal itu tidaklah gampang mendapatkannya. Jadi kita harus kembali kepada Alkitab. Jadi sini kita tanya kepada kita ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam
dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini jelas firman Tuhan mengatakan tadi, jikalau kamu tinggal di dalam aku jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sangat sukar kita firman Tuhan tinggal dalam hati kita. Artinya Bapak Saudaraku, kita hidup ini di dalam Tuhan ini, kita mengandalkan firman Tuhan. Itu artinya tinggal dalam firman. Jadi tidak cukup hanya membaca saja, tidak cukup hanya percaya saja, tapi kita percaya, tindak lanjuti firman Tuhan ini, kita lakukan, kita praktekkan, sehingga kita mendapatkan. Sehingga di sini tadi katanya pada tadi, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, meminta ini pun Bapak Ibu Saudaraku bukan dengan kehendak kita, bukan kehendak kita, tapi semuanya itu Tuhan akan meninjau. Tuhan itu akan meninjau apa permintaan kita, layak atau tidak layak. Jadi banyak saat ini meminta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi itu sejalan baru bisa kita mendapatkan apa yang diberikan Tuhan. Makanya sini tadi katanya pada kita, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berarti di sini Bapak Saudaraku bukan meminta hal-hal duniawi, tapi minta itu artinya minta Roh Kudus, minta tuntunan Roh Kudus, minta tuntunan supaya kita mengerti jalan-jalannya ke sorga, minta kepada Tuhan supaya kita itu bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu yang berharga, itu yang rencanakan Tuhan. Mintalah katanya kepada kita tadi, itu artinya kita itu minta seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, beda dengan kehendak manusia dengan kehendak Tuhan. Kehendak manusia tentulah hal-hal tentang dunia, tentang hal-hal pikiran-pikiran dunia. Jadi di sini yang kita minta tadi adalah hal-hal kerajaan sorga. Karena kita hidup dalam dunia ini, kita tahu sementara. Kita numpang di dunia ini. Jadi yang diminta itu adalah hal-hal kehidupan yang kekal. Karena kita pasti hidup ini akan kita tinggalkan. Tidak ada manusia yang hidup kekal dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mintalah. Artinya tadi, mintalah petunjuk kepada Tuhan, mintalah Roh Kudus supaya kita dituntun, disertai, diberikan pengertian firman Tuhan. Jadi bukanlah hal-hal minta itu dengan materi, tapi bukannya kita itu tidak mendapatkannya, itu kita dapatkan. Karena apa? Karena itu adalah tambahan. Makanya firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kuncinya kita itu berjalan dengan firman Tuhan. Artinya kita itu minta dulu kerajaan sorga, cari dulu kerajaan sorga, supaya kita mendapatkan yang lain-lain. Jadi Bapak Saudaraku, tidak bisa kita meminta tambahnya saja. Seperti kita makan di kedai nasi. Kita bisa, ketika kita makan, kita bisa minta tambahnya. Tapi jika kita tidak makan, kita nggak bisa minta tambahnya. Kita bilang pada pemainnya nasi, makan kita di rumah makan, mungkin makan kita 20.000, jadi tambuhnya mungkin 5.000. Jadi kita bilang, aku belilah tambuhnya saja, kita bilang. Berarti nggak bisa kita beli tambuhnya saja, tapi kita beli nasinya dulu, barulah tambuhnya. Nah, jadi begitu juga kerajaan surga ini Bapak Saudaraku, kita cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu tambahkan kepadamu. Nah, jadi jelas ini katakan kepada kita Bapak Saudaraku, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus berbuat banyak tentang kebenaran firman Tuhan, bukan berbuat banyak tentang hal-hal duniawi. Nah, karena kita tahu kita bicara ini adalah tentang surgawi. Karena kalau kita berbicara tentang duniawi, ya lebih baik kita pergi minta kepada si iblis.
Karena iblis sudah di dunia ini dia. Setan sudah di dunia ini, dia diturunkan ke dunia ini, dia dijatuhkan ke dunia ini. Jadi jika kita minta sama iblis, tentu gampang mendapatkannya. Kenapa? Karena dia di dunia ini. Nah, tapi jika kita minta kepada Tuhan itu, tapi kita itu pasti harus setia. Tak ada setia dulu, barulah kita akan ditambahkan kepada kita. Nah, jadi cari dulu kerajaan Allah, maka semua itu tambahkan kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, tidak segampang apa sesuai dengan pikiran manusia. Banyak saat ini manusia dia datang ke gereja karena ada rencananya, datang ke beribadah karena ada maunya, datang ke gereja supaya dosanya diampuni. Jadi Bapak Saudaraku, ke gereja itu bukan untuk mengampuni dosa, bukan mengampuni dosa. Dosa kita sudah ditebus, 2000 tahun lalu Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini. Sudah datang ke dunia ini, bahkan kita tahu, bahkan dia disalibkan untuk menebus dosa kita sampai tetes terakhir. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukannya hal-hal duniawi, tapi Yesus datang ke dunia ini adalah hal-hal tentang kerajaan sorga. Nah, jadi jika memang Yesus datang ke dunia tentang hal-hal duniawi, tentu kita melihat seperti Lazarus, pamannya sendiri, nggak mungkin dia tega melihat pamannya sendiri menjadi peminta-minta, menjadi pengemis. Kita melihat pamannya sendiri menjadi minta-minta di tempat orang kaya. Itu kalau kita berbicara tentang daging. Coba kita berpikir secara daging kita. Masa kita mengatakan kita ini raja, segala raja, paman kita tega kita melihat dia dari pengemis, bahkan kita tega dia melihat dia minta-minta. Itu tidak mungkin itu secara daging, tapi itu mungkin bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu bukanlah hal-hal tentang daging. Nah, hal-hal tentang daging kita melihat seperti orang kaya itu kita melihat, ya, kalau secara dunia kita mengatakan, wah, si anu itu memang diberkati dengan luar biasa. Buktikan, lihatlah kasihnya itu begitu luar biasa, membantu orang banyak, pesta pora meriah-riah, joget-joget dan berhura-hura, kita mengatakan. Jadi itu kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah hal-hal tentang sorgawi, bukan hal-hal tentang duniawi. Kalau hal-hal tentang duniawi, pasti orang kaya itu sudah pasti masuk surga. Kenapa? Karena dia sudah banyak menyenangkan orang lain, banyak. Karena dia sudah membuat enak orang-orang bersenang-senang, berpesta pora, berhuya-huya, berjoget ria. Berarti banyak orang senang dibuatnya. Tapi apakah dia itu mendapatkan kehidupan yang kekal? Tentu tidak. Kenapa? Karena tujuannya bukanlah hal-hal duniawi, tapi tujuannya hal-hal kerajaan sorga. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak kali kita ini orang Kristen, kita tarik hal-hal tentang duniawi, bukan tentang hal-hal surgawi. Nah, jadi marilah kita kembali kepada Alkitab supaya kita itu betul-betul mengerti jalan-jalannya Tuhan. Banyak kali kita ini kerajaan surga kita tarik ke dunia ini. Nah, jadi kita tarik ke dunia ini kenapa? Karena hal-hal yang kita pikirkan itu dengan pikiran kita, bukan kita melakukannya dengan pikiran Tuhan. Nah, jadi kita datang ke gereja itu, yang kita lakukan itu adalah kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Jadi jika kita mau melakukan kehendak Tuhan, tentu kita membaca firman-Nya, melakukannya taat dan setia. Tapi buktinya saat ini, akhir-akhir zaman ini, hanya berapa orang lah yang mau, orang Kristen, membaca Alkitab setiap pagi. Dia mengatakan banyak alasan dan sebagainya. Dia mengatakan yang inilah, yang itulah, banyak pekerjaan yang sibuk dan begini dan sebagainya. Itu alasan. Kenapa? Kenapa kita mengatakan alasan? Karena zaman sekarang ini kapan saja kita bisa membaca Alkitab. Apalagi saat ini kita masing-masing punya gadget. Kita bisa membaca Alkitab di mana saja. Kapan waktu kita lenggang, kita bisa membaca Alkitab. Jadi tidak lagi ada alasan. Kita ini tidak sempat, tidak ada waktu. Bolehlah di pagi itu waktu kita mungkin sibuk mengurus dan sebagainya. Tapi pasti ada waktu lenggang. Tapi lebih baik kita menonton yang lain-lain daripada kita membaca firman Tuhan. Itulah caranya si iblis itu menggoda manusia, supaya manusia tidak sungguh-sungguh untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab. Karena tanpa kita kembali kepada Alkitab, kita tidak akan tahu bagaimana posisi kita saat ini. Sehingga banyak saat ini kita hanya ikut-ikutan saja, hanya dengar-dengaran saja, tapi tidak mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan.
Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah akhirnya kita? Kalau kita hanya katakan saya sudah Kristen, saya sudah menjadi anak Tuhan, tapi kita tidak mau lakukan firman Tuhan. Jadi banyak saat ini Bapak Saudaraku, orang Kristen disuruh berdoa saja pun dia katakan aku tidak siap, tidak ada persiapan. Bagaimana kita mengatakan Bapak Saudaraku, kita berbicara dengan Bapak kita saja, kita mengatakan harus punya persiapan. Nah, jadi itu berarti kita bukanlah anak Bapa. Berarti kita orang lain. Nah, jadi kalau kita mengatakan kita ini anak Bapa, tentu kita tidak sungkan-sungkan untuk berbicara dengan Bapa kita. Apa mau kita ceritakan kepada Bapa kita. Nah, tapi banyak saat ini orang Kristen masih suruh berdoa, aku tidak siap. Karena nggak ada persiapan, dia mengatakan. Kalau menyampaikan firman Tuhan, oke-oke sajalah. Ini berdoa, berbicara. Jadi inilah Bapak Saudaraku, akhir-akhir zaman ini, supaya kita jangan hanya ikut-ikutan saja. Jangan kita hanya dengar-dengar saja. Supaya kita jangan merasa saja. Banyak saat ini dengar-dengar saja, merasa sudah selamat, merasa hidup dalam Tuhan, merasa sudah dalam hadirat Tuhan. Jadi pastikan, mari baca Alkitab, uji firman Tuhan ini, taati, lakukan, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, pastikan kita sudah menjadi milik Allah. Karena apa Bapak Saudaraku? Karena kita melihat di mana di Efesus ini jelas katakannya kepada kita supaya kita mengerti. Efesus 1 ini ayat 13 ini jelas ini katakannya kepada kita supaya kita sungguh-sungguh di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita melakukannya taat dan setia, dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena ada Roh Kudus berkata-kata dalam hati kita. Roh Kudus membukakan rahasia firman Tuhan. Roh Kudus memateraikan, roh kita dimateraikan dengan Roh Tuhan. Kita dijamin menjadi milik Allah. Jadi ini tidaklah gampang Bapak Saudaraku. Tidak gampang mendapatkannya. Jika kita tidak taat setia, kita tidak akan mendapatkannya. Makanya kita harus membaca firman Tuhan, karena sini tadi katanya kepada kita, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, melakukannya taat dan setia, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab. Baca, renungkan, undang Roh Kudus supaya Roh Kudus menuntun, membimbing, menyertai kita, dan kita dimateraikan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa, jaga kesehatan, karena tanpa kesehatan kita gak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih banyak, bagikan kepada teman-teman kita, share kepada teman-teman kita sebanyak-banyaknya supaya firman Tuhan ini kembali tidak sia-sia, tapi mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena dasarnya adalah firman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.